Guys, sering dengarkan kalau cemburu itu tanda cinta sejati? Atau kalau pasangan posesif, itu artinya dia sayang banget sama lo? Nah, itu dia mitos terbesar yang sering bikin kita terjebak dalam hubungan yang gak sehat, padahal itu bisa jadi red flag banget, loh. Hari ini, kita bakal bongkar kenapa pemikiran kayak gitu justru bisa jadi akar masalah dalam hubungan kita. Gue tahu banget rasanya mikir kayak gitu. Mungkin lo merasa insecure, takut ditinggal, atau butuh validasi terus-terusan dari pasangan. Tenang aja, lo gak sendirian kok. Banyak banget yang ngalamin hal serupa dan itu wajar. Justru, dengan lo sadar akan perasaan itu, lo udah selangkah lebih maju buat punya hubungan yang lebih sehat. Jadi, apa sih sebenarnya anxiety attachment itu? Simpelnya gini, ini tuh pola attachment yang terbentuk pas kita kecil, di mana kita ngerasa orang yang kita sayang itu nggak konsisten dalam ngasih perhatian atau kasih sayang. Akibatnya, pas dewasa, kita jadi punya kecenderungan untuk cemas berlebihan dalam hubungan, selalu takut ditinggal, dan butuh reassurance terus-menerus. Ini bukan drama, tapi pola pikir yang udah terprogram di otak kita. Hati-hati, ada beberapa red flags yang sering kita abaikan nih. Misalnya, lo sering banget overthinking setelah berantem kecil, selalu cek HP pasangan, atau marah berlebihan pas dia nggak balas chat cepat. Ini bisa juga ditandai dengan lo yang selalu ngejar validasi dari pasangan, merasa nggak cukup, atau malah jadi people pleaser biar nggak ditinggal. Ini semua tanda kalau attachment style lo lagi berteriak minta perhatian. Nah, mitos pertama yang sering banget kita dengar di medsos adalah attachment issues itu cuma drama doang, lebay. Padahal, faktanya, anxiety attachment itu adalah kondisi psikologis yang valid dan punya dasar ilmiah yang kuat. Ini bukan soal baperan, tapi respon alamiah dari otak kita yang berusaha melindungi diri berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi, jangan pernah ngerasa sendirian atau dilemahkan sama omongan kayak gitu ya. Mitos kedua yang gak kalah bahaya, kalau pasangan posesif, itu artinya dia sayang banget dan gak mau kehilangan kita. Duh, ini salah besar. Posesif itu bukan tanda cinta sejati, tapi justru cerminan dari insecurity dan ketakutan kehilangan yang gak sehat dari si pasangan. Cinta yang sehat itu saling percaya dan memberi ruang, bukan mengikat dan membatasi. Jangan sampai terjebak dalam toxic relationship karena mitos ini ya. Dari sudut pandang psikologi, pola attachment kita itu terbentuk dari interaksi pertama kita dengan caregiver utama, biasanya orang tua. Kalau dulu kita sering merasa diabaikan atau nggak dipahami, otak kita belajar bahwa untuk mendapatkan cinta, kita harus bekerja keras atau selalu waspada. Makanya, saat dewasa, pola itu kebawa ke hubungan romantis kita dan bikin kita jadi gampang cemas. Kalau dibiarin terus, anxiety attachment ini bisa berdampak buruk banget loh, baik secara fisik maupun mental. Lo bisa gampang stres, insomnia, bahkan sampai depresi karena selalu mikirin hubungan. Secara fisik, bisa memicu masalah pencernaan atau sakit kepala kronis. Dan yang pasti, hubungan lo jadi nggak sehat, penuh drama, dan jauh dari kebahagiaan yang seharusnya lo dapetin. Tapi tenang, ada kok solusinya. Untuk jangka pendek, coba deh mulai dengan self-awareness. Kenali pemicu kecemasan lo, lalu coba tulis di jurnal. Latih diri untuk menetapkan batasan yang sehat, baik buat diri sendiri maupun ke pasangan. Dan yang paling penting, belajar untuk validasi diri sendiri, nggak perlu selalu nunggu dari orang lain. Lo berharga apa adanya. Ngomongin ini ke pasangan bisa jadi tricky, gue ngerti banget.
Kuncinya adalah komunikasi yang jujur dan nggak menyalahkan. Coba deh mulai dengan, aku merasa. Daripada, kamu selalu bikin aku. Jelaskan perasaan lo, pemicunya, dan apa yang lo butuhkan dari dia. Ingat, tujuan kita bukan buat nyalahin, tapi buat saling memahami dan bekerja sama membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi, momen kita hari ini adalah kecemasan dalam hubungan itu bukan tanda kelemahan, tapi sinyal dari masa lalu yang butuh perhatian. Lo nggak salah karena merasa begitu, dan yang paling penting, ini bisa diperbaiki. Dengan memahami diri sendiri dan berkomunikasi dengan pasangan, lo bisa banget membangun hubungan yang aman, nyaman, dan penuh cinta yang sesungguhnya. Lo berhak dapetin itu. Gimana nih menurut lo? Ada pengalaman serupa yang pengen lo ceritain secara anonim? Atau ada pertanyaan lain seputar anxiety attachment ini? Yuk, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Share juga video ini ke teman-teman lo yang mungkin butuh insight ini. Ingat, kita di sini buat saling support dan belajar bareng ya.